Shalom para sahabat-sahabat vlog Paroki Santo Yakobus Mariso di Makassar dan di mana saja Anda berada. Tema kita hari ini, Kamis 27 Mei 2021. Am I not enough for you? Apakah Yesus tidak cukup bagimu? Pertanyaan Yesus ini sangat-sangat familiar dengan kehidupan kita setiap hari. Contoh ketika anak-anak kita meminta uang jajan dan merasa tidak cukup. Tentu kita menyampaikan kepada anak kita, masa tidak cukup itu? Seringkali juga kalau kita ke pasar tradisional, kita selalu tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Sudah menawar, masih menginginkan lagi ada bonus tambahan. Perjalanan Yesus ketika Ia masih mengajar, Yesus banyak mendapat tantangan-tantangan di dalam pelayanan-pelayanannya. Masih banyak yang belum percaya, padahal begitu banyak tanda-tanda dan mujizat yang sudah dilakukan Yesus. Antara lain, memberi makan kepada 5.000 orang, menyembuhkan macam-macam penyakit, meredahkan angin ribut, dan lain-lain sebagainya. Thomas adalah murid Yesus. Ketika Yesus wafat dan bangkit, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Dan pada waktu itu Thomas tidak ada bersama dengan murid-murid itu. Dan murid-murid yang hadir pada waktu Yesus menampakkan diri menyampaikan kepada Thomas. Dan Thomas tidak percaya. Thomas bilang hantu kali. Dan Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku di tangan Yesus, saya tidak percaya kalau itu Yesus. Dan akhirnya apa? Yesus sendiri menampakkan diri kepada Thomas, dan Yesus berkata, "Hai Thomas, mana jarimu? Cucukkan ke dalam lambung saya." Baru Thomas mau percaya. Apakah kita mau jadi seperti Thomas? Ada firman mengatakan, berbahagialah orang yang tidak melihat, namun percaya. Di dalam Yohanes 3 ayat 15-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal. Apalagi yang kita mau ragukan sehingga kita tidak percaya kepada Yesus? Orang yang tegar tengkuk, orang yang degil, tidak akan percaya kepada Yesus karena ia mengandalkan kekuatan dirinya sendiri. Apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa percaya sepenuhnya kepada Yesus Kristus yang sudah wafat dan bangkit
untuk menebus dosa-dosa kita. Contoh Bunda Maria. Bunda Maria, kalau bukan kerendahan hati, Bunda Maria tidak akan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Bunda Maria taat dan memiliki kerendahan hati, sehingga ia mampu menjawab, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Kita pun demikian. Kita harus memiliki kerendahan hati untuk bisa percaya kepada Tuhan. Keagungan sejati akan Allah ada dalam kasih akan Allah dan kerendahan hati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah mulai sekarang kita mulai menanamkan rasa percaya kita kepada Tuhan dengan berkata, "Jesus, I trust in you." Yesus, aku percaya kepadamu. Yesus, engkaulah andalanku. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.